Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa ibadah walaupun secara virtual. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi ya nyanyinya. Kita mau nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selalu
masuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami semua. Kami dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Wah, puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul kembali ya di ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, pertama kali kayaknya adik-adik ngelihat kakak membawakan firman Tuhan, ya nggak? Nah soalnya kakak tuh nggak pernah bisa berbicara kepada adik-adik dengan cara yang gampang gitu ya, menurut kakak sih gitu. Nah makanya dari itu kakak ngundang satu orang temen nih. Ini adalah teman baru kakak nih. Kemarin teman baru ini sudah diperkenalkan kepada Kak Rosma, dan Kak Rosma setuju kalau teman kakak ini menyampaikan cerita ke adik-adik. Nah namanya adalah Kakak Yohan. Nanti adik-adik dengerin ceritanya Kak Yohan baik-baik ya. Terus nanti adik-adik boleh cantumin di kolom komentar. Di cerita Kak Yohan itu ada satu bintang tamu. Nah adik-adik tebak itu kira-kira suaranya siapa gitu. Nah kalau misalnya adik-adik bisa tebak, nanti adik-adik akan dapat hadiah dari kakak. Mau nggak? Nah kalau gitu silakan adik-adik duduk yang manis. Nah kakak persilahkan temannya kakak Kak Yohan untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kakak Yohan. Kakak adalah salah satu temannya Kakak Mika. Kemarin Kak Mika membagikan video ibadahnya adik-adik semua loh. Maksudnya video ibadah sekolah minggu. Nah terus kakak tertarik ingin membagi sesuatu kepada adik-adik semua. Terus Kak Mika bawa kakak kepada Kak Rosma. Terus kita berkenalan. Terus setelah Kak Yohan cerita sama Kak Rosma kalau Kak Yohan tertarik ingin membagikan cerita, Kak Rosma setuju, dan akhirnya Kak Yohan bisa berdiri di sini membagikan cerita kepada adik-adik semua. Nah, semoga cerita ini bisa memberkati adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita nih, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua. Adik-adik semua pernah marah nggak? Pasti semua pernah marah ya. Kak Yohan juga pernah marah kok. Kalau marah, muka Kak Yohan jelek banget. Kayak gini nih. Tuh, serem kan mukanya? Biasanya kalau Kak Yohan sudah masang muka seperti itu, teman-teman pada ngejauh dari Kak Yohan. Katanya ngapain main sama orang yang tukang marah-marah. Waduh, sejak saat itu kakak gak mau lagi deh marah-marah. Nah, cerita yang kakak akan sampaikan kepada adik-adik ini berkaitan dengan hal marah-marah. Tapi ini ceritanya bukan tentang kakak. Ini ceritanya tentang teman kakak. Ada namanya Mochi. Nah, teman kakak yang namanya Mochi ini itu udah berteman lama banget sama kakak. Mochi itu jauh temenan lama sama kakak daripada Kak Mika. Kak Mika mah baru kenal. Kalau Mochi tuh orangnya wah seru banget deh. Bisa diajak main game, bisa berjam-jam duduk di depan laptop dan televisi cuma main game doang. Gak heran kalau dia jago. Dia bisa main terus tuh anaknya. Tapi ada satu kelemahannya Mochi. Mochi itu susah banget kalau disuruh belajar. Belajar itu semau-mau dia aja. Jadi kalau dia mau belajar, ya belajar. Kalau nggak mau belajar, ya dia nggak mau belajar. Orangnya memang suka begitu. Maunya main game aja, adik-adik. Nah, kemarin-kemarin ini Mochi cerita pengalaman itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang yaitu menjadi ceritanya kakak nih sekarang. Jadi kalau adik-adik tertarik, ayo duduk yang manis, jangan banyak jalan-jalan, dan simak ceritanya baik-baik. Nah, dengerin nih ceritanya Kak Yohan nih. Suatu saat pada waktu sore nih, dia lagi main PlayStation nih, rame-rame tuh dia lagi main PlayStation. Tiba-tiba ibunya masuk. Ibunya masuk ke dalam kamarnya terus berbicara gini. Aduh Mochi, main game terus. Kamu udah belajar belum? Kok dari tadi mama lihat kamu main game aja. Tadi mama udah nyuruh kamu nyapu depan halaman depan. Udah belum? Terus tadi kamu udah makan siang atau belum? Kamu jangan main game terus. Sekarang letakkan gamenya. Kerjakan PR-nya dulu. Nanti kemalaman loh. Gak mau. Mama suka ganggu aja deh. Ini lagi seru-serunya mama ganggu aja. Jadi kalah kan gamenya. Nanti aja deh Mochi nurutin kemauan mama. Kalau Mochi udah niat,
baru Mochi kerjain. Dah, jangan ganggu Mochi. Aduh. Aduh, suaranya si Mochi susah banget kakak tiru. Baiklah, kita lanjut. Sesudah itu, Ibu Mochi pun meninggalkan kamar dengan sedih hati. Kemudian Ibu Mochi berkata, Ya sudah, terserah kamu lah. Yang penting mama udah beritahu, mama udah mengingatkan. Nanti kan kamu sendiri yang ngalamin akibatnya. Mochi pun melanjutkan sesi bermainnya dia dengan senang hati. Karena ia sudah merasa bahwa ia telah menang melawan mamahnya. Kemudian ia menelpon temannya untuk bermain game favorit mereka bersama-sama adik-adik. Dari cerita yang kakak dengar dari Mochi sendiri, mereka tuh memang suka banget main bareng. Kalau mereka dah main berdua, wah itu sih jangan harap menang dari mereka. Tapi sewaktu-waktu mereka kalah adik-adik. Kemudian Mochi menelepon temannya dan memaki-maki temannya itu. Seluruh bahasa kebun binatang, cemooh, keluar dari mulutnya dia adik-adik. Ini kakak Yohan dapat dari cerita Mochi sendiri. Mochi yang ngaku semuanya. Terus sudah itu Mochi juga menyalahkan temannya tidak becus bermain game. Kemudian menurut cerita dari Mochi sih, temannya tuh marah besar loh adik-adik. Mochi sering bilang kalau teman-temannya itu sangat sabar dalam menghadapi Mochi yang bisa dibilang sedikit kasar kalau bermain. Kalau bermain tuh dia maunya menang terus, gak mau kalah. Kalau dia kalah dia pasti kesel-kesel. Nah, teman-temannya tuh sabar banget katanya teh. Namun pada waktu itu temannya marah sekali kepada dia. Dan berkata bahwa dia tidak mau bermain game sekali lagi dengan Mochi. Setelah itu temannya menutup teleponnya. Dan Mochi pun sedih dan menangis. Nah, adik-adik yang manis, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ayo. Coba deh adik-adik, apa sih yang membuat Mochi jadi sedih pada akhirnya? Mochi menjadi sedih karena ia terlalu cepat marah dan membuat sakit hati orang lain. Waktu itu Mochi cerita sama kakak. Terus kakak kasih ayat yang menarik. Yuk mari adik-adik, raih Alkitab adik-adik. Coba deh, buka di 1 Korintus 13 ayat 5. Ayo adik-adik, coba dibuka Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayat 5. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Adik-adik bacanya di rumah aja ya. Kalau di sini ya Kak Yohan aja yang bacain buat adik-adik. Tapi adik-adik juga harus ikut baca. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, kalau melihat judul perikop dari 1 Korintus 13 ini, judulnya itu adalah kasih. Jadi ia yang dimaksudkan di ayat ini itu adalah kasih. Jadi kalau diri kita memiliki kasih, kita tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Juga tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kalau yang tadi Mochi lakukan seperti membentak ibunya, itu kan tidak sopan. Harusnya tidak boleh membentak orang tua ya teman-teman. Untung kalau ibu kita di rumah masih mengingatkan kita. Justru harusnya kita bersyukur masih diperhatikan sama ibu kita. Ibu kita tuh mau pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Ibu kita tuh pasti menasihatkan agar kita nggak jadi bodoh. Kalau kita bermain game terus dan tidak belajar kan lama-kelamaan jadi bodoh. Nah, pastinya ibu tuh mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau misalnya adik-adik masih mau bermain, adik-adik minta izin sama mama tuh dengan baik-baik. Misalnya, Ma masih boleh nggak 1 kali game lagi aja. Sesudah itu, adik bikin PR deh. Dibicarakan baik-baik. Nanti kan pasti mama kalian juga mengizinkannya. Asal dilakukan tepat seperti apa yang adik-adik bilang ke mama. Jangan keterusan main. Adik-adik juga tidak boleh cepat marah. Menjadi pemarah itu tidak boleh. Harus bisa mengendalikan diri. Kak Stephen kemarin sampaikan bukan ke adik-adik tentang tidak boleh menjadi pemarah, tidak harus mengendalikan diri. Gini-gini kakak nontonin loh video ibadahnya adik-adik. Kalau adik-adik suka marah-marah, nanti kayak Mochi loh, ditinggalin teman-temannya. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menunjukkan kasih Kristus. Percaya deh, kalau adik-adik menunjukkan kasih Kristus,
nanti pasti adik-adik disukai sama semua orang. Makin disayang sama orang tua, sama teman-teman juga, sama kakak-kakak sekolah minggu juga. Sekian cerita dari kakak adik-adik. Tapi ada kabar baik loh mengenai Mochi teman kakak itu. Kabar baiknya adalah Mochi ngasih tahu kakak kalau dia nggak mau lagi jadi pemarah dan mau berubah. Terus dia juga udah minta maaf sama mamahnya dan temannya itu. Jadi mereka udah berbaikan sekarang. Nah, adik-adik, Mochi jadi anak yang baik dan lebih ramah katanya sekarang. Perubahan yang patut dicontoh itu. Jadi apakah adik-adik mau untuk memancarkan kasih Kristus dengan hormat kepada orang tua, tidak melakukan yang tidak sopan, dan juga tidak menjadi pemarah, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri? Nah, gimana adik-adik mau nggak? Kalau adik-adik mau, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesaksian dari teman kami, Mochi, yang sudah berbagi pengalamannya dengan kami. Tuhan, kami anak-anak Tuhan di sini ingin belajar mengasihi-Mu Tuhan, ingin belajar untuk memancarkan kasih-Mu dengan hormat pada orang tua, dengan tidak marah-marah Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa agar cerita ini selalu kami ingat, dan kami berdoa juga untuk Mochi, kiranya Tuhan menuntun perubahannya, dan juga kiranya kami dapat mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kakak Yohan serahkan ke kakak Mika lagi ya. Sampai berjumpa di waktu dan lain kesempatannya adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Yohan kan? Nah sekarang pertanyaan berhadiahnya nih adik-adik, yang jawabannya adik-adik harus cepet-cepetan tuliskan di kolom komentar ya adik-adik. Siapakah yang mengisi suara dari Ibu Mochi? Nah adik-adik bisa segera tuliskan di komentar bawah. Nanti kakak akan baca siapa yang komentarnya paling atas, yang paling duluan, itu yang akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan jawabannya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang saatnya kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk mari semua lipat tangan, kita memejamkan mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha kasih, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami tidak mudah marah-marah, untuk kami tidak melakukan yang tidak sopan Bapa. Biarlah kami dapat selalu hormat juga kepada orang tua karena kami ingin mencerminkan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kiranya Engkau memberkati kami di aktivitas-aktivitas selanjutnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hadir lagi ya minggu depan. Bye-bye.